Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup. Kita akan membahasnya bersama Relian Sekuritas. Ya, ini konsisten di zona hijau sejak pembukaan. IHSG akhirnya ditutup menguat. Untuk membahas selengkapnya, kami sudah bersama dengan Lanjar Nafi, Head of Research dari Relian Sekuritas. Mas Lanjar, terima kasih sudah bergabung bersama kami. IHSG akhirnya ditutup menguat ya, Mas ya. Apa yang menjadi penguatan, faktor penguatan hari ini, dan apa yang beredar sentimennya di lantai bursa? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penguatan IHSG hari ini ya. Yang pertama, faktor dari indeks di Wall Street yang mencapai rekor baru di akhir pekan lalu, di mana saham-saham di sektor keuangan memimpin penguatan. Dan juga di faktor kedua, itu adanya penguatan bursa saham di Asia, ya, di Jepang, di China itu menjadi leader penguatan sejak awal sesi perdagangan, dan itu tentu berimbas positif terhadap IHSG ya, dan kita juga ikut positif. Dan faktor ketiga itu investor mulai mengalihkan perhatiannya yang tadinya mengalami trigger negatif dari pandemi COVID varian baru yang meluas di Indonesia, dan saat ini sudah mulai mengalihkan perhatiannya kepada laporan keuangan untuk kuartal kedua tahun 2021 atau paruh pertama di tahun 2021. Dan yang terakhir, adanya peningkatan optimisme investor terhadap sektor kesehatan ya, di mana meningkatnya kasus COVID-19 itu tentu juga meningkatkan jasa layanan kesehatan, di mana layanan berpotensi naik kebutuhan untuk check up untuk kesehatan, dan juga cek virus maupun vaksinasi mandiri ya. Dan keempat faktor itu yang saya kira menjadi pendorong IHSG pada perdagangan hari ini. Baik. Kita lihat hari ini kesehatan ya menjadi salah satu penunjang yang sangat kontributif juga ke IHSG. Nah, bagaimana dengan peluang saham-saham dari sisi kesehatan ini, Mas Lanjar? Tadi seperti yang saya singgung di awal, adanya penyebaran COVID-19 Indonesia yang meluas ya, ini membuat investor optimis terhadap bisnis kesehatan di Indonesia, di mana tentu saham rumah sakit, penyedia farmasi, dan juga layanan kesehatan lain juga akan menjadi fokus investor atau minat investor. Dengan adanya peningkatan kasus ini, bisnis kesehatan akan terdorong dari masyarakat yang sudah mulai aware terhadap kesehatan mereka, melakukan cek medis, kesehatan secara berkala, dan juga cek virus secara berkala. Dan juga nanti dengan dibukanya ya izin untuk penjualan penjualan antivirus atau vaksin ya, yang sudah dibuka oleh PT Kimia Farma, ini tentu juga akan menjadi optimisme investor terhadap sektor kesehatan. Oke, yang menarik juga adalah pekan ini ada informasi soal isu kontrak baru 3 BUMN konstruksi ini. Nah, ini menurut Anda seperti apa peluang dari 3 BUMN konstruksi ini? Kalau dilihat dari performa peralihan kontrak baru di saham-saham konstruksi BUMN Indonesia yang mengalami perbaikan ya, di potensinya di kuartal kedua 2021, ini tentu akan menjadi salah satu katalis positif ya untuk konstruksi BUMN. Dan kita juga masih menunggu agresivitas dari Indonesia Investment Authority untuk merealisasikan dana investasi di proyek-proyek konstruksi Indonesia. Oke, untuk kenaikan harga batu bara, Mas, ini gimana nih peluangnya untuk emiten tambang sendiri? Kenaikan harga batu bara memang menjadi fenomena di global ya. Saat ini batu bara sudah tembus lebih dari 130-an ya dolar per metric ton, Dan kenaikan batu bara ini sayangnya di Indonesia emiten-emiten batu bara terkendala dari produksi mereka, di mana saya mendapatkan informasi dari PT Adaro dan beberapa perusahaan batubara lain yang memang masih kendala terhadap jumlah produksi mereka yang masih belum mencapai targetnya. Dan malah menurut data yang saya dapat itu kuartal 1 itu produksi batubara Indonesia turun sekitar 4%-an ya. Dalam hal ini
memang perusahaan-perusahaan batubara masih terkendala dalam hal produksi karena mereka harus menyeimbangkan antara biaya operasional dan beban lainnya ya, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Dan dengan adanya permintaan yang melonjak ya di China akibat pemulihan ekonomi global dan juga kebutuhan listrik di dunia sudah mulai meningkat menjelang musim panas, ini juga salah satu menjadi pendorong di harga batu bara. Dan tentunya kalau secara sentimen, kenaikan harga batu bara tentu akan menjadi dorongan positif terhadap saham-saham yang related dengan komoditas tersebut. Baik, baik. Tadi bicara soal saham yang related. Coba langsung saja Mas, peluangnya kalau untuk ADRO, kemudian PTBA dan juga ETMG, Anda merekomendasinya seperti apa? Paling tidak untuk pekan ini. Oke, secara fundamental dari PE ratio ketiga saham tersebut, Adaro, PTBA, ITMG yang memang pionir ya pemain batubara di Indonesia. Dan kalau dilihat dari PE ratio industri batubara itu berada di 6,9 kali. Sehingga kalau kita lihat dari PE masing-masing dari Adaro yang sekitar 9,4 kali, PTBA 12,2 kali, dan ITMG sebesar 6,81 kali, tentu yang paling cenderung prospektif ya, yang lebih rendah atau mendekati PE di industri itu adalah ITMG dan Adaro. Nah, untuk secara teknikal sendiri untuk Adaro kami perkirakan masih ada potensi untuk melakukan rebound sehingga kita rekomendasi ke buy all weakness dengan level support di 1.200 dan resisten di 1.280. Dan untuk ITMG juga buy all weakness ya, bisa cicil beli atau koleksi ya untuk saham-saham ini dengan support di 14.600 dengan resisten di 15.200. Baik, peluang penguatan untuk esok seperti apa? Serta rekomendasinya IHSG kira-kira akan tetap berada di zona hijau atau ada level support dan resisten berapa nih? Oke, untuk besok investor akan mencermati perkiraan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dipangkas oleh Bank Indonesia ya. Dan hari ini kan ada pengumuman dari Bank Indonesia yang memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perkiraannya di tahun 2021 yang tadinya sekitar 4,6% dipangkas menjadi 3,8%. Tentu ini akan menjadi sedikit gangguan optimisme investor nih karena ada pemangkasan pertumbuhan ekonomi. Memang dengan alasan adanya PPKM darurat dan juga kasus COVID-19 yang melonjak, ini yang menjadi alasan Bank Indonesia untuk memangkas pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dan ini akan menjadi penekan perdagangan IHSG pada perdagangan selanjutnya. Dan juga di ekuitas berjangka tadi sore saya lihat ya, tadi ya, itu terkoreksi sehingga ada potensi di Wall Street akan terkoreksi pada perdagangan nanti malam. Dan untuk secara teknikal sendiri, IHSG berpotensi mengkonfirmasi breakout di bearish trend line yang berada di kisaran 6.050 yang saat ini sudah cukup kuat ya, tutup di 6.078, sehingga selanjutnya potensi IHSG itu akan mencoba uji resisten di 6.100. Baik, terima kasih Mas Lanjar untuk informasinya dan juga analisanya bersama kami. Lanjar Nafi, Head of Research Reliance Sekuritas.